Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Dan pada video kita kali ini kita akan berlatih soal eksponen. Dan ini adalah soal latihan nomor 19. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, ini ada 4 soal yang akan kita sederhanakan bentuknya ya. Jadi bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita selesaikan. Yang pertama, kita ganti warna dulu ya, biar bisa membedakan antara nomor dengan pembahasannya gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada akar 8 ditambah 2 akar 5. Nah, gini ya. Oke. Oh, bukan 5 tapi 15. Keliru ya. Hati-hati kalau di matematika, soalnya kalau di matematika salah angka saja itu udah salah total ya. Nah, ini jadi tambah maksudnya mau nulis 2 kok. Nah, 2 akar 15. Nah, ini berarti akar di dalam akar ya. Itu kalau pakai cara cepat bisa, tapi kita akan pakai cara yang lama gitu ya, biar kamu lebih paham. Ini sama dengan akar X plus akar Y gitu kan. Nah, ini pertama kita hilangkan dulu akar yang paling besar ini yang di sisi kiri ya, dengan cara kita kuadratkan. Nah, jadi kalau sisi kiri dikuadratkan, otomatis sisi kanan juga kita kuadratkan gitu kan. Nah, biar adil ya. Maka di sisi kiri menjadi 8 tambah 2 akar 15, sedangkan di sisi kanan itu menjadi X lalu ditambah 2 akar XY ditambah Y. Nah, ini pakai sifat aljabar ya, semoga kamu masih ingat gitu kan. Jadi ingat kalau di aljabar itu kan A tambah B dikuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, bagaimana dengan akar A plus akar B yang dikuadratkan? Ya otomatis sama kan, A plus 2AB, 2 akar AB ya maksudnya, itu ditambah B gitu ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi. Berarti 8 ditambah 2 akar 15 sama dengan X ditambah Y ditambah 2 akar XY. Nah, dari sini kita tahu bahwa 8 sama dengan X ditambah Y. Nah, ini adalah persamaan 1 ya. Atau posisinya ditukar nggak apa-apa, X ditambah Y sama dengan 8 gitu. Terus yang kedua adalah 2 akar 15 sama dengan 2 akar XY. Nah, ini kita coret aja 2-nya ya, kita coret aja 2-nya. Terus kemudian kita coret juga akarnya ya. Jadi akarnya kita coret karena sama-sama ada akarnya, berarti XY, bukan XY ya, 15 sama dengan XY gitu ya. Jadi kita pelan-pelan dulu aja. 15 sama dengan XY. Ini adalah persamaan kedua. Atau kalau mau ditukar nggak apa-apa sih. Jadi X ditambah Y sama dengan 8. Lalu persamaan 2 itu berarti X Y sama dengan 15. Sama-sama ya. Sama-sama nilainya gitu. Oke, kita simak dulu ini ya. Sampai di sini masih paham kan ya. Terus kemudian setelah ini maka dari dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan 1 itu kan mengatakan bahwa X ditambah Y sama dengan 8 ya. Maka Y sama dengan 8 dikurangi X. Nah, sekarang kita akan substitusikan ke persamaan 2, yaitu XY sama dengan 15. Berarti X kali 8 min X. Nah, sama dengan 15. Terus kita perkalian distributif, 8X min X kuadrat sama dengan 15. Kita pindah ke arah kanan semua, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 8X plus 15.
Atau buat kamu yang nggak terbiasa dengan bentuk ini, maka kita tukar aja posisinya menjadi x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 sama dengan 0. Nah ini kita kita faktorkan ya. Ini faktorkan juga materinya di SMP ya, semoga kamu masih ingat. Berarti apa? Berarti kita buat 2 kurung dulu sama dengan 0, terus ada x kuadrat, berarti ya x sama x. Terus 15 itu 3 kali 5 kan, 3 kali 5, terus nilainya minus semua, maka x1 adalah 3 dan x2 adalah 5. Nah sekarang kita substitusikan ya. Jadi untuk x1 sama dengan 3 kita substitusikan ke persamaan 1, berarti x ditambah y sama dengan 8. 3 ditambah y sama dengan 8, maka y sama dengan 5. Nah terus kemudian untuk x yang kedua sama dengan 5 kita substitusikan ke persamaan 1 juga, berarti x ditambah y sama dengan 8, maka 5 ditambah y sama dengan 8, berarti y sama dengan 3. Nah gitu ya. Terus kita bikin pembatas dulu. Terus kemudian setelah ini ya berarti kita sudah menemukannya ya, bentuk sederhananya. Jadi bentuk sederhana dari akar apa itu namanya, tadi berapa ya, 8 ditambah 2, 8 ditambah 2 akar 15 itu kan sama dengan akar x ditambah akar y ya, berarti akar 3 ditambah akar 5. Atau ini atau juga ya, kenapa? Karena ini kan x nya ada 2 ya, atau kita pakai warna yang berbeda biar paham. Atau bisa juga akar 8 ditambah 2 akar 15 itu hasilnya akar x ditambah akar y sama dengan akar 5 ditambah akar 3. Nah karena ini sifatnya penjumlahan, maka sama aja ya, akar 3 ditambah akar 5 atau akar 5 ditambah akar 3. Nah ini adalah pembahasan soal nomor 1. Sekarang kita lihat soal nomor 2 ya. Nah di soal nomor 2 ini kita punya akar 12 dikurangi 3 akar 35. Nah ini sama dengan akar x dikurangi akar y. Nah kalau ini kita lihat, kalau minus ya minus gitu kan, kalau plus ya plus. Nah langkahnya sama ya seperti tadi, kita kuadratkan dulu di kedua sisi. Ini kok 3, bukan 3 ya, tapi 2 yang betul. Ini hati-hati ya, kalau di matematika salah menulis itu berarti salah. Akar 35 kita kuadratkan, di sebelah kanan juga kita kuadratkan. Nah ini pakai sifat eksponen ya, yang di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri itu akarnya hilang, akar yang di sebelah kanan itu pakai sifat eksponen, aljabar maksudnya. Jadi x dikurangi 2 akar xy ditambah y gitu kan. Terus kita kumpulkan ya, berarti 12 min 2 akar 35 sama dengan x ditambah y dikurangi 2 akar xy. Oke, buat kamu yang mungkin bingung ya, kita ingat-ingat lagi. Sekali lagi, kalau a min b dikuadratkan itu kan hasilnya adalah a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Bagaimana jika bentuknya akar? Ya kurang lebih sama ya, akar a dikurangi akar b dikuadratkan, maka hasilnya adalah akar a dikuadratkan hasilnya a ya, min 2 akar ab terus ditambah b. Nah ini kita gunakan sifat ini. Nah dari sini berarti kita sudah menemukan yang pertama adalah x ditambah y sama dengan 12. Jadi posisinya itu
tidak berubah ya. 12 di depan, X ditambah Y di depan gitu. Terus yang yang ini berarti persamaan 1. Terus yang kedua min 2 akar 35. Ini di sebelah kiri aja nggak apa-apa, sama dengan min 2 akar XY. Nah ini min 2 nya kita coret aja ya. Berarti kita coret, terus akarnya juga kita coret, maka XY itu sama dengan 35, dan ini adalah persamaan yang kedua. Jadi kalau kita lihat posisi min 2 akar 35 kan di sebelah kanan sendiri ya. Nah ini kan posisinya sama gitu. Jadi jangan bingung ya. Kalau misalkan kamu masih bingung, diperhatikan lagi posisinya, apakah dia di depan atau di belakang. Nah dari sini selanjutnya berarti dari sifat 1 dari persamaan 1, maksudnya dari persamaan 1 dan dari persamaan kedua, berarti X ditambah Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 min X. Boleh nggak X sama dengan X sama dengan 12 min Y? Boleh saja, karena hasilnya juga nanti sama ya. Nah sekarang lanjutannya adalah XY sama dengan 35. Berarti X kali Y. Kok Y? Harusnya X ya, maksudnya kan Y nya sudah berubah gitu. Jadi ini kok 12? Harusnya 12 dikurangi X. Nah hati-hati ya, 12 dikurangi X sama dengan 35. Terus kemudian kita gunakan perkalian distributif, jadi 12X dikurangi X kuadrat sama dengan 35. Kita geser ke arah kanan semua, berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 12X ditambah 35. Atau sama saja dengan X kuadrat dikurangi 12X ditambah 35 sama dengan 0. Nah selanjutnya kita akan faktorkan dengan metode aljabar. Berarti kita buat kurung 2 dulu, sama dengan 0 ya. Ada X kuadrat, maka X dengan X ada 35 ya. 35 yang hasilnya bisa menjadi 12 adalah 5 dengan 7, maka minus semuanya. Jadi X1 adalah 5 dan X yang kedua adalah 7. Nah sekarang untuk X1 sama dengan 5 ini kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi X ditambah Y sama dengan 12, maka 5 ditambah Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 7. Sedangkan untuk X2 sama dengan 7, kita substitusikan ke persamaan 1, maka hasilnya X ditambah Y sama dengan 12. Terus kemudian 7 ditambah Y sama dengan 12, Y sama dengan 5. Hasilnya sama saja ya. Tapi untuk kesimpulannya ini agak beda ya. Karena apa? Karena ini kan pengurangan. Nah, hati-hati kalau di pengurangan ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya akar 12 dikurangi 2 akar 35 ya, kita cek dulu benar nggak 12 dikurangi 2 akar 35. Oke, sama ya, itu akan sama dengan akar X dikurangi akar Y. Berarti yang pertama adalah akar 5 dikurangi akar 7. Atau ya, sekali lagi atau, karena kan ini X nya ada 2 ya, X1 sama X yang kedua, atau sama dengan akar X dikurangi akar Y. Nah sekarang X nya kita 7, sedangkan Y nya adalah 5. Jadi memang alternatif jawabannya ada 2 ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kenapa kalau pengurangan ada 2 alternatifnya? Karena kan sifat pengurangan ya, dimana A dikurangi B itu tidak akan sama ya dengan B dikurangi A. Sedangkan kalau yang tadi
itu sebenarnya sama ya. Kenapa? Karena sifat dari A plus B itu pasti akan sama dengan B plus A gitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ganti warna dulu ya. Nah, di soal nomor 3 ini agak beda ya dengan soal sebelumnya. Jadi di soal nomor 3 ini ada akar 9 ditambah akar 56. Nah, tidak ada duanya ya. Kalau tadi kan ada duanya tuh, sekarang nggak ada duanya gitu. Maka gimana? Oke, itu kan 2 itu sebenarnya kan di luar ya. Ketika dimasukkan ke dalam akar, itu berarti kan menjadi 4. Nah, 4 dikali berapa? Yang hasilnya adalah 56. Ternyata hasilnya adalah 14 gitu ya. Itu sama dengan akar X plus akar Y. Jadi 2 yang ada di dalam akar ini kita keluarkan. Nah, keluarkan di luar akar, hasilnya adalah akar 9 plus ini 2 jadinya ya. Jadi karena di dalam akar 2, maka ketika dia keluar menjadi ketika di dalam 4, maka ketika keluar hasilnya adalah 2 gitu. Nah, itu sama dengan akar X ditambah akar Y. Nah, terus dari sini ya langkahnya sama seperti tadi, kita kuadratkan ya. Akar 9 ditambah 2 akar 14 dikuadratkan. Lalu yang sebelah kanan juga sama ini, akar X ditambah akar Y dikuadratkan. Berarti yang kiri menjadi 9 ditambah 2 akar 14 sama dengan yang di sebelah kanan menjadi X plus 2 akar XY ditambah Y. Terus 9 ditambah 2 akar 14 sama dengan X ditambah Y ditambah 2 akar XY. Kita lanjut di sisi kanannya, kita bikin pembatas dulu. Maka sama dengan ya, yang pertama X ditambah Y sama dengan 9. Nah, ini adalah persamaan ke 1. Atau yang kedua itu berarti 2 akar. Nah, XY sama dengan 2 akar 14. Berarti XY sama dengan 14. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi langkahnya agak sedikit panjang ya dari yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Maka X ditambah Y sama dengan 9. Nah, berarti oke, sekarang kita ganti ya. X sama dengan 9 min Y. Kita tuker gitu ya. Kalau tadi kan Y sama dengan, sekarang X sama dengan. Oke. Berarti selanjutnya adalah XY sama dengan 14. Maka 9 dikurangi Y dikali Y sama dengan 14. Berarti 9Y dikurangi Y kuadrat sama dengan 14. Berarti 0 sama dengan Y kuadrat dikurangi 9Y ditambah 14. Atau Y kuadrat dikurangi 9Y ditambah 14 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan nilai Y-nya gitu. Oke. Berarti kita buat 2 kurung dulu. Lalu kemudian sama dengan 0. Nah, depan ada Y, belakang ada Y. Terus 14 itu adalah 2 sama 7. Biar hasilnya min 9, ya min semuanya. Berarti Y1 sama dengan 2. Atau Y yang kedua adalah 7. Nah, sekarang kita hitung. Untuk Y1 sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 1. Maka X ditambah Y sama dengan 9. Berarti X ditambah 2 sama dengan 9, maka X sama dengan 7. Atau yang kedua ya, jadi untuk Y2 sama dengan 7, kita substitusikan ke persamaan 1. Maka di sini X ditambah Y sama dengan 9. Berarti X ditambah 7 sama dengan 9. X sama dengan
2. Nah, ini sama aja ya dengan kalau tadi kan kita substitusikan X, sekarang substitusikan Y, hasilnya sama aja, caranya beda tapi hasilnya sama aja. Jadi ya, akar 9 ditambah akar 56 itu kalau bentuk sederhananya adalah apa? Akar 7 ditambah akar 2. Atau ya, atau nah, atau kenapa ada ataunya? Karena kan 2 nilai Y ya. Atau akar 2 ditambah akar 7. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, oh ya, kita ganti warna merah dulu ya. Di soal nomor 4 ini soalnya agak sama dengan soal nomor 3. Jadi akar terus kemudian 18 dikurangi akar 260. Nah, ini kan nggak ada 2-nya ya. Sama dengan kita sederhanakan menjadi akar X dikurangi akar Y. Nah, berarti akar 18 dikurangi akar, nah ini ya, 4. Nah, 4 dikali berapa biar hasilnya adalah 260. Ternyata hasilnya adalah 65. Sama dengan akar X dikurangi akar Y. Terus kemudian selanjutnya berarti 4-nya kita keluarkan ya. Hasilnya akar 18 dikurangi, nah ini berarti 4-nya menjadi 2. Lalu selanjutnya akar 65 sama dengan akar X dikurangi akar Y. Nah, lalu kita faktorkan kedua ruas. Akar 18 dikurangi 2 akar 65 dikuadratkan, kok difaktorkan, dikuadratkan maksudnya. Lalu akar X dikurangi akar Y, kita kuadratkan. Yang sisi kiri menjadi 18 dikurangi 2 akar 65 sama dengan yang sebelah kanan menjadi X kuadrat min 2 akar XY ditambah Y. Kok ini X kuadrat ya? Salah ya. Jadi nggak ada kuadrat, karena kalau akar dikuadratkan ya hasilnya akarnya hilang gitu kan. Nah, berarti 18 dikurangi 2 akar 65 sama dengan X ditambah Y dikurangi 2 akar XY. Nah, kita lanjutkan di sebelahnya lagi. Berarti yang pertama itu X ditambah Y sama dengan 18. Ini adalah persamaan 1. Lalu persamaan 2-nya adalah XY sama dengan 65. Nah, kalau kamu sudah lancar langsung aja seperti ini, nggak masalah gitu ya. Oke, kita lanjut berarti dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Berarti X ditambah Y sama dengan tadi berapa ya? 18. 18. Oke, kita gunakan X sama dengan lagi. Berarti 18 dikurangi Y. Terus XY sama dengan 65. Berarti apa itu namanya? 18 dikurangi Y lalu kali Y sama dengan 65. Berarti 18Y dikurangi Y kuadrat sama dengan 65. Berarti 0 sama dengan Y kuadrat dikurangi 18Y ditambah 65. Atau Y kuadrat dikurangi 18Y ditambah 65 sama dengan 0. Nah, terus kita geser ke sampingnya. Kita faktorkan ya. Nah, kita faktorkan. Berarti Y sama Y. Terus 65 dikali, tapi kalau dijumlah atau dikurangi hasilnya 18. Nah, berapa? Berarti ya 13 sama 5 gitu ya. Ini kita minuskan semuanya. Berarti Y yang pertama adalah 13 dan Y yang kedua adalah 5. Nah, sekarang kita substitusikan. Untuk Y1 sama dengan 13 kita substitusikan ke persamaan 1.
Berarti X ditambah Y sama dengan 13 ya. Berarti X ditambah 13 sama dengan ini bukan 13 ya, tapi 18 maksudnya. Nah, hati-hati. Ini berarti 18 terus 18. Berarti nilai X-nya adalah 5. Atau ketika Y2 sama dengan 5 kita substitusikan ke persamaan 1, maka hasilnya X ditambah Y sama dengan 18. Berarti X ditambah 5 sama dengan 18, otomatis X sama dengan 13. Oke, kita kasih batas. Jadi kesimpulannya bahwa akar 18 dikurangi akar 260 ya, itu bentuk sederhananya adalah akar berapa ini? Akar 13 terus dikurangi akar 5, atau ini atau juga ya, atau akar 5 dikurangi akar 13. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Oh ya, ini ada latihan soal mandiri, silahkan dicoba agar kamu bisa lebih memahami tentang eksponen. Sampai di sini dulu video kita, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.